bebas saya. Hai guys, jadi di video kali ini aku tetap sama Firda bakalan bahas seputar mitos fakta untuk fakultas pendidikan. Nah, mungkin buat teman-teman yang juga penasaran ya, di fakultas pendidikan itu kayak gimana sih aturan-aturannya, kemudian juga hal-hal unik yang perlu ditaati sama mahasiswa di sana. Nah, kan kita penasaran ya, sebagai aku apalagi ya, yang dimana aku bukan anak pendidikan, pasti juga penasaran. Sudah semua di sini Firda bakalan ngejelasin semua itu gitu, ngejawab mitos fakta seputar anak pendidikan. Oke. Terus yang pertama langsung aja ya guys, kita bahas dari segi baju atau seragam. Nah, ini paling nyentrik kan. Soalnya anak pendidikan itu pasti punya seragam beda-beda di tiap prodinya. Ya nggak sih? Dijelasin dulu Fir, itu gimana maksudnya? Kalau yang lain kan pakai baju kuliah itu biasa ya. Bebas, maksudnya bebas banget. Kalau FISIP bebas. bebas. Pakai jeans boleh, pakai celana pendek boleh enggak? Kalau rok span boleh sih. Di FISIP nggak apa-apa rok span. Kalau yang di pendidikan pasti jelas nggak boleh. Okay. Nggak boleh. Apa? Ya baju seragam. Sampai bengong, nggak apa-apa. Jadi ininya kayak rok tadi nggak boleh ya, harus kayak istilahnya yang sopan ya, karena pendidikan meskipun guys. Meskipun nggak pakai kerudung, kalau bisa ya yang panjang gitu. Iya, yang sopan lah ya. Yang sopan. Terus 1 minggu itu ada jadwal pakai seragam tertentu. Misalkan kalau PBI ya, kalau PBI yang aku tahu, hari Senin itu wajib hitam putih. Terus Selasa itu bebas, Rabu itu pakai baju angkatan. Batik angkatan itu setiap prodi itu ada. Misalkan FIF ada, PBI ada. Nah, setiap prodi, setiap angkatan itu ada lagi. Jadi batik angkatan beda-beda gitu ya. Batik angkatan ada. Terus hari Kamis itu batik terserah, yang penting batik. Oh, jadi hari batik gitu lah intinya hari ya. Batik. Terus kalau Jumat terserah juga kayaknya. Terserah. Jadi terserah tadi cuma hari Selasa sama Jumat. Iya. Masih terserahnya Selasa sama Jumat. Seninnya hitam putih, kemudian Rabunya itu batik angkatan, Kamisnya batik bebas. Yang penting kayak batik. gitu. Dan itu kalau pantofel, aku pernah denger deh, harus ada yang pakai pantofel ataupun sepatu Kets gitu? Enggak sih, yang penting sepatu, bukan yang kayak depannya aja ada tutupnya tapi belakangnya gitu. Pakai sepatu gitu nggak apa-apa ya? Yang penting sepatu nggak apa-apa. Dan juga kalau kalian pakai jeans guys, itu di pendidikan nggak boleh. Harus bahannya tuh kayak kain kain hitam, kayak kain pulot, kayak gitu-gitu. Pokoknya nggak boleh yang jeans ya. Ya makanya bukan sering banget, malah hampir setiap anak pendidikan pasti punya rok hitam lebih dari satu. Iya, karena soalnya itu sering banget dipakai. Outfit paling aman lah istilahnya, bisa buat apa aja. Jadi mungkin buat teman-teman yang mungkin mau ambil prodi ada di fakultas pendidikan, siapin rok hitam aja yang sama, yang cowok juga jangan jeans banyak-banyak. Oh iya, kaosnya dikurangin. Gak boleh pakai kaos guys, ya. Apapun ya, maksudnya kalau kaos dipakein outer ataupun kayak kemeja panjang itu nggak boleh. Kalau di FISIP kan masih boleh, tapi kalau di pendidikan itu benar-benar nggak boleh pakai kaos. Kalau colong-colongan boleh sih, mungkin kalau kaosnya pendek terus kerudungnya panjang gitu, mungkin bisa sih. Tapi kalau sampai ketahuan dosen ditegur ya. Jadi benar-benar nggak boleh pakai jeans dan juga kaos. Itu yang poin pertamanya. Terus sekarang kita tanya lagi, kan mungkin ya aku sebagai orang luar ngelihat anak pendidikan itu kayak kaku gitu loh. Kakunya kan mungkin karena mereka kayak disiplin banget, terus juga dituntut jadi role model guru gitu kan. Nah, menurut kamu apakah emang anak pendidikan itu sekaku itu gitu? Apakah anak-anaknya itu ya relax, chill gitu? Menurut kamu gimana? Sih, menurutku sih biasa aja guys. Terus nyantai. Apa nih? Ya tadi menurut kamu anaknya gimana? Biasa aja sebenarnya. Cuma karena mungkin kalau di pendidikan kan pasti ada matkul kayak etika profesi. Nah, itu harus diterapin ke semua anak pendidikan. Misalnya harus sopan lah kalau ketemu dosen. Terus kalau ngechatnya gimana? Terus kalau ketemu di jalan papasan gimana? Mungkin itu sih yang buat mereka terlihat kayak kaku. Kayak yang lain kan lebih santai gitu ya terhadap dosennya. Santai. Bahkan sampai kayak mam gimana mam gitu. Iya benar-benar. Kalau di pendidikan itu lebih ke kesopanan sih. Nanti kayak tata krama ya. Tata krama. Terus ada yang matkul etika profesi itu juga itu benar-benar diterapin sih, karena gimana istilahnya, kita nanti juga bakal digituin sama murid kita. Kalau kita kurang ajar sama dosen kita bakal dikurang ajarin juga. Jadi karma ya. Karma. Jadi mulai dibiasakan untuk seperti itulah.
Oh itu guys, jadi jawaban kenapa kok anak pendidikan itu kelihatan kaku, sebenarnya nggak kaku sih guys, tapi mereka cuma menerapkan tata krama ataupun pelajaran etika profesi mereka di kehidupan sehari-hari. Karena nanti kan outputnya anak pendidikan kan jadi guru ya guys ya, pasti juga mau nggak mau juga mereka role model kan, jadi contoh murid-muridnya gitu loh, masa ya kalau kita nggak sopan nah nanti makanya kan ya ditiru agak sama aneh ya gitu. Tapi sebetulnya kalau di luar kelas kan nggak sekaku itu Nggak kan, ya lah. wis biasa aja kan ya. Biasa Tapi aja. kalau mungkin konteksnya di kelas ataupun di kampus pasti ya menerapkan etika itu tadi, ya kan? Benar. Iya. Sekarang pertanyaannya adalah lebih ke ospek nih. Nah dengar-dengar kan ospeknya anak pendidikan itu kan juga keras gitu loh. Bener-bener apa ya, bisa dibilang kayak ribet, capek banget gitu kan. Dan juga ini mungkin konteksnya di sebelum pandemi ya. Karena kalau online kan mungkin ya kurang kerasa lah ya. Tapi sebelum pandemi emang ospeknya tuh keras banget gak sih menurutmu, Fir? Bukan keras sih sebenarnya, tapi kayak lebih disiplin gitu loh. Oh, ekstra ya, disiplinnya Ekstra. banget gitu. Kalau dibilang kan alah pendidikan gampang, tapi kalau mereka tahu dibentak-bentaknya, bukan dibentak-bentak ya, pokok istilahnya gitu lah. Ditegur lah ya. Ditegurnya itu gitu-gitu. mereka ngeri juga loh. Soalnya apa ya? Mereka sebenarnya ya, kan dulu aku juga pernah jadi yang bagian itu. Sebenarnya niat mereka itu buat memancing mahasiswanya. Misal kalau yang bagian marah-marah itu kan ada tim trainer ya, Iya. tim trainer. Nah, mereka itu memang sengaja pakai jeans, sengaja kayak memang untuk memancing kok Kak. Jadi kayak dikritisi gitu Iya, ya, biar mereka kritis tuh gitu. Terus Benar, mereka benar. dimarah-marahin. Misalnya kan mereka kayak disuruh pembuatan papan kelompok ataupun karya yang kelompok itu memang sengaja dihancurin, tapi waktu ospek akhir buat apa? Biar mereka itu gini loh, dosen itu nggak selamanya menerima tugasmu. Benar, Jadi benar, mereka sudah benar. itu dari awal gitu. Jadi ini ya, mungkin ada beberapa kegiatan ataupun kayak apa istilahnya, aksi yang dilakukan oleh panitia itu mungkin terlihat aneh ataupun keras, tapi sebetulnya ada filosofinya nggak Iya, sih? biar mancing kritisnya Nah, mereka gitu. itu loh. Jadi kayak mungkin ya dulu ya, termasuk aku sih, kayak ospek kan kita lebih diem nggak sih guys, kayak cari aman nggak sih, ya wes diem. Mau dibentak mau diapakan kita diem gitu. Tapi mereka panitia atau sebutnya komdis nggak sih? Iya, Ya, komdis, tim komdis itu kan mereka biasanya kan memang memancing untuk apa ya, keributan gitu loh, kayak pakai lipstick yang tebal ataupun pakai makeup yang aneh-aneh gitu kan, biar ngelihat gitu sebenarnya mereka mahasiswa ini berani nggak sih kayak Iya, ngomong betul. kayak gitu, kayak berani nggak sih ngekritisi kita kayak gitu-gitu guys. Jadi ya ini buat info aja buat teman-teman, nanti kalau ospek dilihat gitu komdisnya nyari masalah nggak, kalau enggak ya berantem aja. Iya. Biasanya malah yang diingat itu saat ospek itu biasanya komdis itu malah pakai make up yang molor. Iya, benar, tapi benar. marahin apa? Mahasiswa Mahasiswanya yang yang make upan. Iya, aku juga padahal pernah. pakai pelembab aja. Pakai make up deh. Gitu. Iya benar-benar, aku juga pernah tahu sih itu ya, dulu pakai lipstick tebel, tapi padahal komdisnya juga lipstick kan tebel Iya. gitu, tapi dia Sebenarnya, marahin mahasiswanya gitu-gitu. Sebenarnya itu buat mancing sih. Iya benar-benar. Biasanya kalau mahasiswa yang berani kayak speak up, kayak berani Mau negur gitu ya, berani kok ngomong gini gitu. gini itu biasanya oh ya berarti anak ini berani kalau saat di kelas itu gini bakalan. Benar-benar. Cerminan kalian lah nantinya gitu. Iya, benar-benar. Tapi kalau kalian diem aja, pasti nanti kalau dosen kalian semena-mena, ada peraturan yang semena-mena, pasti kalian juga diem gitu. Benar. Jadi itu lebih ke kayak simulasi lah guys gitu, simulasi kalau kalian nanti kuliah beneran, terus kalian mendapatkan treatment yang mungkin nggak bener gitu ya. Nah itu kayak dicontoh, dilihat kayak kalian tipe-tipe yang diem aja, cuek atau kayak berani mengkritisi kayak gitu-gitu nggak sih? Nah itu mungkin dikemas di ospek tadi itu, tapi mungkin terkesan kayak oh kok serem banget ya, kayak keras banget. Tapi emang kamu ngerasa dulu emang keras banget gak sih? Lumayan sih. Sampai lumayan. banget ya? Tapi sebenarnya baik loh. Kayak misal kalau siang-siang gitu kan, lari dek gitu. Oh. Tapi pasti ada aja kondisi yang kayak jangan lari dek, jangan lari, nggak apa-apa gitu. Selalu ada. Kalau di komdis itu ada bagiannya sendiri-sendiri. Kayak ada yang jahat, mancing, ada yang gitu-gitu iya. ya. Ada yang perannya jahat, masing-masing iya, gitu ya. Jadi sebenarnya nggak jahat semua kok. dan mungkin yang nggak enak adalah teman-teman yang sekarang online ya ospeknya, kalian nggak bakal merasakan ini gitu loh, ya nggak sih? Paling ya wis virtual aja. Iya, kalian. ngantuk kali. Terus kalian ngantuk, tapi emang kalau ospek itu ya gitu mungkin kalian bakal ngerasa enak ataupun ngerasa nostalgia ketika udah selesai kayak gitu. Tapi kalau pas ospek ya mau nggak mau emang capek ya kayak gitu. Terus sekarang kita ngomongin lagi di PKL atau PPL ya, PPL ya. Nah, kan ini emang jadi wajib kan, jadi kewajiban banget anak-anak pendidikan untuk PPL ya nggak sih? Nah, menurut kamu itu PPL tuh idealnya gimana dan itu kapan diambil? Kalau PPL, PLP ya, setauku mungkin itu gantinya magang kalau di prodi lain. Iya atau benar, jurusan lain. magang ya.
Nah, kalau PLP itu sebenarnya ada dua, yang mikro sama makro. Oke. Kalau yang mikro itu simulasi, tapi kita ngajarnya teman sendiri. Jadi ini ya, orang audiensnya tuh sesama teman muridnya gitu itu ya. teman-temannya sendiri buat percobaan dulu. Terus itu nanti dinilai gini. Kalau udah bagus, baru yang makro tadi, yang PLP itu yang langsung terjun ke sekolahan. Itu sih. bebas SD SMP. Tergantung sih, kalau PGSD ya PGSD. Oh iya, benar-benar. Terus kalau pendidikan IPA biasanya ya SMP kan. Tapi kalau di UTM sendiri itu harus di Madura atau boleh di luar ini nggak sih? Kalau dulu sebelum corona itu harus di Madura. Jadi Ini ya informasi ya guys. Kalau mungkin sebelum corona itu wajib PPL-nya di Madura. Tapi karena corona ini boleh dilakukan di rumah masing-masing lah ya. Ininya kayak instansi sekolah di dekat rumah kayak gitu boleh. Itu durasi berapa lama? Kalau aku 2 bulan. Oh 2 bulan. 3 bulan. Nggak tahu ya kalau sebelum corona berapa Okay. kalau gitu. Oh ya, untuk penempatan tadi harus di Madura karena mana ya? Kita kan belajar di Madura ya. Jadi mau nggak mau kita berkontribusi untuk memajukan pendidikan di Madura. Itu alasan kenapa harus di Madura. Jadi kayak feedback dulu ya. Dan juga KKN. KKN itu kan sebetulnya juga sebelum corona itu wajibnya di Madura guys ya. Karena KKN itu kan kayak pelayanan masyarakat ya. Ya itu emang harus di Madura. Tapi karena corona ya mau nggak mau harus di rumah masing-masing kayak gitu. Jadi ini informasi aja kalau untuk masalah KKN dan juga PKL kayak gitu. Nah sekarang ngomongin fakultas pendidikan yang terakhir, menurut kamu sendiri setuju nggak sih kalau anak pendidikan itu kan selalu dibilang kayak prospek guru itu ini kayak nggak bagus gitu-gitu nggak sih? Kayak kamu mungkin dapat informasi kayak halah sekarang guru gaji berapa sih kayak gitu-gitu nggak sih? Nah menurut kamu untuk menghadapi rumor kayak gitu gimana anak pendidikan? Kamu representasi anak pendidikan ngedenger rumor kayak gitu gimana? Tergantung sih. Setiap orang kan beda-beda ya. Iya Terus benar-benar. abis itu gini, prinsip hidup orang beda-beda. Iya betul. Kita hidup entah untuk membantu, untuk apa kan beda-beda. Kalau misal jadi guru, kita biasanya aku lali rek ngomong. balik ya. Ya nggak apa-apa ya. Lanjut aja mungkin. Apa? Ya. Gini. Ini jagongan gitu. Ya. Boleh. Tadi menurut kamu gimana? Oke, kita mulai lagi. Kalau prinsip hidup orang kan beda-beda. Entah mereka ingin bermanfaat seperti apa bagi masyarakat lain atau ingin membantu. Ada yang misal aku pengen sukses mau membantu. Tapi kalau guru cita-cita yang mulia sih menurutku. Iya benar. Mereka akan, kalau istilahnya orang sukses bagi-bagi uang, kita bagi-bagi ilmu. Iya gitu. betul. Jadi tergantung kalian sih inginnya jadi seperti apa, bermanfaat untuk orang lewat jalur apa gitu. Kalau guru lewat jalur berbagi ilmu. Itu nggak sih? Jadi gini guys ya, mungkin sesimpel inilah. Kita hidup itu nggak cuma ngejar uang nggak sih? Mungkin kalau orang-orang mikir guru itu nanti bayarannya berapa, honorar kan mungkin ya info-infonya kan kayak gitu kan. Honorar berapa sih gajinya, guru nggak dihargai dan sebagainya. Mungkin buat anak-anak pendidikan yang dikejar nggak cuma uang gitu loh ya nggak sih, tapi juga masalah gimana caranya berbagi ilmu kayak gitu-gitu kan, investasi surgawi lah ya maksudnya, amal jariah gitu loh, nggak masalah uang gitu loh guys. Karena menurut aku gini, kalau masalah uang menurut aku nggak cuma jadi guru gitu loh sekarang ya nggak sih, guru juga bisa kerja lain gitu loh, nyambi yang lain kan juga bisa ya gitu. Tapi kalau emang guru sekarang nggak ada ya ribet juga kan gitu loh. Bener setuju sih, kalau hidup itu nggak cuma ngejar duit guys. So sekarang kesan-pesan aja deh buat temen-temen yang mau ambil prodi di jurusan pendidikan, menurut kamu apa pesan-pesan buat teman-teman yang mau jadi guru gitu? Yang cita-citanya jadi guru. Kalau menurut saya sih kalau mau jadi guru apa sih? nyantai ya. Gimana jadi guru? Enggak usah ngomong-ngomong. Enggak. Kalau mau jadi guru tekadnya harus kuat dulu. Bukan berarti guru nggak bisa berbagi lewat uang ya, bukan gitu. Cuma tekadnya niatnya dibenerin dulu. Kalau memang ingin berbagi ilmu ya wes, niatnya ingin berbagi ilmu aja, nggak usah dengerin alah guru ini. Betul. Yang penting kan pahalanya ke kita nanti gitu sih. Tapi kalau memang jadi guru ya kalau jadi yang lain pengusaha artis juga apa-apa. maksudnya gitu loh. Iya, karena benar. berbagi akeh bentuk tapi iya benar. Bentuk berbagi itu kan nggak cuma materi ya sekali lagi. Jadi kalau teman-teman mau ambil prodi di jurusan pendidikan,
nyantai aja gitu loh, yang diserap ilmunya dulu, yang nanti perkara jadi apa ataupun apa itu nanti, ya gak sih? Karena sebelum perkuliahan ya wajar kalian bingung ya gak sih? Iya. Fungsinya kuliah adalah yaitu tadi ketata biar kalian nanti tahu prospeknya mau jadi apa kayak gitu-gitu. Jadi buat teman-teman yang punya cita-cita jadi guru, tetap pertahankan gitu loh, jangan sampai kemakan rumor-rumor kalau jadi guru tuh nggak sejahtera lah, yang nggak gini dan nggak gitu. Intinya itu kembali lagi ke diri kita masing-masing. Perbaiki niatnya dulu lah. Iya, Kalau mau perbaiki jadi niatnya guru, dulu. harus kuat. Kalau jadi dari awal guru lu udah mikirnya duit ya, terus bakal ngapain? susah. Ngapain juga ngambil pendidikan gitu loh. Jadi ditata dulu mindsetnya biar teman-teman. Oh iya, kayaknya udah tutup ya. Kayak kita teman-teman kita udah kafenya udah tutup, jadi kita harus pulang. So that's why that's all my video and I'll see you next one video. Bye guys.